Sampai saat ini kan sebenarnya dana JET ini kan belum masuk ke Indonesia ya. Kenapa belum masuk gitu ya? Mana pendanaan dari luar bisa masuk? Karena saat ini Indonesia itu nggak mau pensiun dini batu bara gitu. Bahkan akan membangun PLTU yang baru gitu. Kalau nggak mau pensiun dini, pendanaan JET nggak akan masuk gitu. Karena pendanaan JET adalah untuk mendorong transisi ke energi terbarukan gitu. Energi bersih dan terbarukan dan berkeadilan ya sebetulnya karena just transition gitu, just energy transition gitu. Kalau sepanjang PLTU-nya nggak dipensiunkan atau bahkan akan dibangun baru gitu, pendanaan JP ini nggak akan bisa tergelontor ke Indonesia gitu. Dan kemudian kalau kita mau dapat dana JP, apakah kita sudah punya work plan-nya gitu? Apakah kita sudah punya peta jalan untuk just energy transition? Belum ada gitu, belum ada rencana yang konkret dari pemerintah gitu. Karena belum ada rencana yang konkret, tentunya pendanaan yang lebih konkret juga nggak bisa termobilisasi ke Indonesia gitu. Jadi emang saat ini berbicara konteks pendanaan terutama untuk energi, bisa dibilang nggak ada ya, selain memang ada penggelontaran dana gitu, mobilisasi dana dalam konteks yang langsung masuk misalnya untuk energi terbarukan itu sendiri gitu, bukan untuk mendorong secepatnya untuk pensiun dini. Climate financing yang lainnya gitu ya, yang ada di Indonesia 2024 dan 2025. Sebenarnya sudah ada ya dana yang masuk misalnya yang, ke BPDLH untuk yang berkaitan dengan climate finance gitu, yang mendorong proteksi forest and land use gitu ya untuk waste gitu dan juga energi yang masuk lewat BPDLH. Tapi kan kemudian dana-dana yang masuk ke BPDLH ini gitu ya dalam konteks untuk mengendalikan perubahan iklim, apakah ini juga sudah tepat sasaran gitu? Apakah ini juga sudah menjawab permasalahan yang ditapak gitu? Karena kita tahu yang juga saya ketahui salah satu dana yang masuk lewat BPDH untuk energi terbarukan itu malah masuknya ke SMI gitu ya, ke PT yang di situ juga buat apa, buat geothermal gitu, buat upaya transisi energi yang memang di situ belum belum bersih dan belum berkeadilan juga gitu. Jadi di sini banyak catatan juga, sudah ada dana yang termobilisasi, tapi itu apakah benar-benar menjawab kebutuhan yang ada saat ini di tengah masyarakat gitu. Dan yang kedua misalnya ada dana untuk FOLU gitu ya, Forest and Land Use, misalnya dana dari pemerintah Norway dan juga dana dari Green Climate Fund untuk REDD Plus gitu ya. Itu dananya apakah sudah menjawab tadi kebutuhan atau apakah sudah benar-benar memproteksi hutan yang ada sekarang dan juga bisa diakses oleh masyarakat adat gitu dan komunitas lokal. Itu juga menjadi pertanyaan bagi kita gitu. Jadi masalah keadilan, masalah direct access dan juga transparansi untuk pendanaan dalam pengendalian perubahan iklim ini juga menjadi tanda tanya sekarang ini. Indonesia itu kan sebenarnya tidak memainkan peran yang signifikan di dunia internasional ya. Tidak menjadikan hutan Indonesia terbesar ketiga di dunia itu sebagai posisi tawar. Justru Brazil itu mendorong satu konsep proposal TFFF namanya ya. Tropical Forest Financial Forever. Satu proposal di landscape hutan tropis di Brazil yang akan dijadikan sebagai satu model climate financing di sektor forest untuk Brazil dan negara-negara yang ikut join di dalamnya. Apakah dia jauh lebih baik dari konsep REDD Plus dan konsep-konsep lain gitu ya yang ada saat ini dalam konteks forest misalnya untuk climate financing? Ada beberapa hal yang berbeda memang ya, cukup oke, tetapi problem paradigmanya nggak jauh berbeda dari model sebelumnya. Misal hutan itu mungkin dia tidak meng-offsetting karbonnya gitu ya, karena dalam konteks TFFF itu tidak ada offsetting karbon, artinya tidak ada model penyeimbangan karbon jual beli karbon gitu antar negara, antar korporasi swasta dan negara di TFFF. Tapi finansialisasi terhadap hutannya masih kuat banget gitu ya. Jadi hutan itu tetap dihitung sebagai pohon yang punya karbon, lalu kemudian itu dihitung berapa nilainya, lalu kemudian itu dijadikan basis saham dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap finansialisasi hutannya masih kuat banget gitu ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya mau saya highlight adalah Brazil itu berhasil
memajukan satu proposal gitu dalam konteks financial climate di sektor forest gitu. Sedangkan Indonesia enggak. Jadi business as usual aja. Dan di forum-forum internasional kayak COP dan di Pavilion Indonesia tuh kan nyaris sebenarnya nggak ada hal-hal baru yang dibicarakan. Dan semuanya juga masih business as usual. Dan kalau kita lihat gitu partnership lainnya itu di Pavilion itu kan lebih banyak korporasi swasta yang sebenarnya juga menjadi emitor besar emisi gitu ya di Indonesia gitu. Jadi wajar gitu kalau nggak ada terobosan-terobosan baru gitu dalam konteks climate financial atau aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim gitu. Dan ya Hashim juga menjadi orang satu setengah di Republik ini gitu ya, di bawah presiden, di atas wakil presiden dikit gitu, yang kemudian menjadi representatif Indonesia gitu untuk negosiasi iklim, tetapi preferensi utama mereka ini tetap karbon ya gitu, perdagangan karbon. Dan mereka lagi siapin semua instrumennya saat ini sehingga perdagangan karbon dalam konteks forest and land use itu bisa mulai aktif ya. Karena kan sekarang kan masih di sektor energi ya gitu. Jadi mereka akan segera mengaktifasi itu dalam waktu dekat. Saya nggak tahu apakah mungkin setelah COP30 atau seperti apa, itu juga masih kita cek gitu ya.